Ar-Rahmanir Rahim. Begitu pentingnya Ar-Rahmanir Rahim diulang di dalam ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Diulang lagi. Kenapa diulang seperti minggu kemarin? Ketika ayat itu diulang ada urgensi. Ada yang harus kita ketahui di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim diulang oleh Allah, mengajarkan kepada kita supaya kita bisa bersifat seperti Rahman, seperti Rahim tadi. Ada keluarga kita yang kekurangan, kasihi dia. Ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, bantu dia. Ar-Rahman, tunjukkanlah sikap Rahman kita kepada saudara kita. Sesungguhnya Allah mengajarkan dan mengutarakan kata Ar-Rahman itu untuk mengajarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang kasih. Ada agama yang menampakkan dan mengatakan agama kami adalah agama terkasih. Tapi agama Islam sudah menjelaskan dari awal bahwa Islam inilah yang terkasih dari yang terkasih. Agama yang dianjurkan saling menyayangi daripada mereka yang belum tahu tentang arti kasih sayang. Yang dulu pada dasarnya pada kehidupan zaman jahiliyah, orang tak tahu namanya kasih sayang. Mereka hanya tahu bagaimana mencapai tujuan berdasarkan emosi dan ego mereka saja. Halal, haram, itu tak peduli. Yang penting tercapai apa yang diinginkan. Itu dulu. Sehingga akhirnya diturunkanlah Al-Quran kepada baginda Nabi SAW yang disampaikan kepada kita, mengajarkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam tidak pilih-pilih. Dengan orang yang beragama lain, Pak Ustaz, bolehkah kita berkasih sayang? Boleh, kasih dia, sayangi dia. Ada jarak, tapi jarak kita dengan mereka apa? Dalam hukum-hukum tertentu, maka tak boleh. Menikah dengan orang yang berkeyakinan berbeda, nggak boleh dalam agama Islam. Tapi kasih dia kalau ada dia butuhkan. Menyayangi, sayangi dia laksana saudara. Kalaupun misalkan kita tidak satu iman, tapi kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu kewarganegaraan Republik Indonesia. Tidak ada Islam mengajarkan kalau kau misalkan ketemu dengan tetanggamu yang beragama Kristen, kasih racun tikus ya. Enggak ada. Kalaupun ada yang mengajarkan yang keras-keras, yang pengeboman di mana-mana, itu liberal itu. Itu agama yang mengatasnamakan dirinya Islam, akan tetapi mengatasnamakan dirinya berjihad begitu. Akan tetapi doktrin-doktrin yang dimasukkan ke otaknya itu sudah salah. Jadi orang-orang luar, orang-orang lain mengacap bahwa Islam ini Islam agama yang keras ya. Enggak. Islam ini adalah rahmatan lil alamin sebenarnya. Tapi beberapa oknum yang menyalahgunakan saja itu. Jadi mereka menganggap bahwa inilah ajaran yang sebenarnya. Perangi mereka yang begini. Perang itu sudah berakhir ketika Rasulullah kembali dari Madinah ke kota Makkah. Bahkan pada zaman Rasulullah saja ketika kembali dari Madinah, ada mereka yang menyerah, angkat tangan lah kalau bahasanya kita. Ya Rasulullah, saya menyerah. Rasulullah enggak pukul kok. Rasulullah enggak bunuh kok. Dalam zaman para sahabat ada banyak mereka yang mempertahankan keyakinannya, yakni Yahudi misalnya. Rasulullah enggak berani selama dia tidak mengganggu muslim pada waktu itu. Ketika sudah balik dari Madinah. Lah kenapa sekarang kita mau mulai perang? Ini jihad, ini jihad. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika berakhirnya perang, perjuangan berjihad di jalan Allah ini, apakah ada jalan untuk mati syahid setelah ini? Karena nanti umatmu setelah kami akan tidak ada peperangan ya Rasul." Ada peperangan yang lebih besar dari ini, kata Rasul. Kenapa sahabat bertanya begitu? Karena perang sudah berakhir. Tak mungkin sahabat bertanya begitu kalau perang masih ada kelanjutan. Tapi kalau kita diganggu jangan diam. Agama digubris, agama digesek, masjid kita dibakar, jangan kita dilarang berperang. Itu beda lagi. Bela agama kita, bela iman kita. Kalau diganggu maka jangan diam, tapi jangan mengganggu, gitu intinya.
Kita dilarang berperang nih ya Pak Ustaz, berarti kita dilecehkan agama kita, kita dihina Tuhan kita dihina, kita diam saja. Beda. Jangan jadi pecundang kalau masalah itu. Kita dihina, masjid kita mau dihancurkan, agama kita mau dihina, mau dilecehkan, jangan diam, bela. Tapi jangan duluan mencela, mencaci, menghina, menghancurkan agama orang. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Mereka meyakini itu terserah orang hati mereka kok. Kenapa kita yang repot? Kalau nanti di neraka juga pertanggungjawaban kita sendiri-sendiri. Tidak ada si A menanggung dosanya si B, tidak ada si B menanggung dosanya si C, tidak ada. Kita nafsi-nafsi. Mereka yang mencuri, asal sudah diingatkan jangan mencuri, itu dosa. Mau gua, tangan gua, kaki gua, lu yang repot. Ya kalau udah gitu masalahnya, urusannya parah sudah, nggak mau dinasihati. Maka orang yang mau berubah adalah orang yang mau mendengarkan siapa yang bernasihat kepadanya. Itu tentang Ar-Rahmanir Rahim. Mengajarkan kepada manusia supaya berkasih sayang kepada siapapun yang bersamaan dengan mereka hidup di dunia ini. Baik itu beragama Yahudi, Islam, Konghucu, apa. Serah. Yang penting kasih sayang itu dianjurkan dan diajarkan oleh agama Islam dan oleh Allah Subhanahu wa taala.